Halo adik-adik, selamat pagi. Halo. Ya, berjumpa kembali kita di ibadah hari Minggu pelayanan anak 7 November 2021. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai ibadah kita pertama harus membakar semangat dalam diri kita dulu. Sekarang kakak undang adik-adik semua untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus. Ya, adik-adik kita pakai gerakannya, nanti adik-adik semua ikut kakak layan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi ya adik-adik ya. Saya pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya adik-adik masih dalam posisi berdiri dan sekarang kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita semua dengan posisi yang siap, kita akan menyanyikan lagu Mars Berkat PA. Baiklah adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepadamu, dan kiranya ibadah yang kami laksanakan pada pagi hari ini bisa menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berkatilah seluruh adik-adik layan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, kiranya mereka bisa menjadi anak yang taat dan setia kepadamu. Berkati ibadah
ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, masih tetap dalam posisi berdiri, dan sekarang mari kita membacakan Mazmur. Dan Mazmur kita pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 17 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi kakak ulangi, Mazmur 17 ayat yang ke-8. Baiklah adik-adik, jika sudah mendapatkannya, mari kita bacakan secara responsorial. Kakak akan bacakan ayat yang tercetak keluar, dan adik-adik dan kakak layan pendamping bacakan ayat yang tercetak ke dalam. Mari kita mulai. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Demikianlah Mazmur kita pada pagi hari ini. Dan untuk merespon Mazmur kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia. Shalom adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kak Francia pada minggu hari ini. Hari ini Kak Francia akan membawa firman Tuhan. Sebelum itu, kita lipat tangan, tutup matanya, kita sebelum doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Engkau telah membangunkan hamba-Mu dan adik layan kami dengan tidak kekurangan satu. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Kiranya kami dapat mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dengan baik. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu serta membacanya. Inilah doa hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk menghormati firman Tuhan, mari berdiri. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Roma pasal 15 ayat pertama hingga ayat ketiga. Oke, Roma pasal 15 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Mari adik-adik kita baca secara bersama-sama. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca Engkau telah mengenai aku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik di rumah dipersilakan duduk kembali. Nah, dalam pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini, judul pembelajaran kita adalah menolong orang yang lemah. Menolong orang yang lemah. Nah, sebelum itu adik-adik tahu nggak Rasul Paulus itu siapa sih? Nah, ini dia. Oke, ini adalah gambar Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus yang membawa pesan pada bacaan kita pada minggu pagi hari ini, yaitu pesannya boleh yang kita bacakan dari ayat
ayat pertama hingga ayat ketiga itu merupakan pesan dari Rasul Paulus. Nah, di situ kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri atau kita merasa egois, tidak peduli dengan orang lain. Dan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Kita juga harus membahagiakan orang lain. Jangan kita hanya membahagiakan diri sendiri. Itu yang biasanya kita sebut egois. Nah, selanjutnya, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Nah, dengar itu. Kristus tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Oke, adik-adik. Nah, ini adalah gambar Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini mau mengingatkan kita supaya kita bisa mau menolong orang yang lemah, seperti bacaan kita, seperti pesan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada kita. Nah, menolong orang yang lemah, menolong yang lemah. Bagaimana sih caranya? Kakak, saya tidak tahu bagaimana caranya. Dan sebelum itu kakak mau nanya, ada adik-adik di rumah tahu nggak arti kata kuat dan arti kata lemah? Ayo. Nah, arti kata kuat di sini adalah orang yang kuat secara iman. Orang yang kuat secara iman. Nah, lemah bukan karena lemah iman, mungkin lemah karena fisik ya begitu. Oke. Selanjutnya, adik-adik harus tahu bahwa diri adik-adik harus mau hidup untuk menguatkan dan membangun kebaikan hidup orang yang lemah. Orang yang lemah. Oke. Nah, contohnya seperti apa menolong orang yang lemah? Nah, seperti ini. Nah, ini kakak punya gambar. Yang pertama, nah adik-adik mungkin mendengar berita, kabar berita di Tarakan sini ada kebakaran di Pasar Batu. Nah, contohnya seperti ini, memberikan donasi pakaian bekas untuk orang-orang yang terkena bencana kayak seperti kebakaran. Nah, selanjutnya di sini gambar kedua ada gambar anak sekolah, anak SD kayak adik-adik di rumah. Nah, menolong nenek tua menyeberangi jalanan. Ini gambar ini semua adalah salah satu bentuk kita menolong yang lemah. Nah, adapun adik-adik di rumah harus bisa menyatakan keinginan adik-adik untuk siap menolong sesama kita untuk melakukan kebaikan seperti gambar yang sudah kakak kasih lihat tadi. Nah, adik-adik itu harus tahu bahwa adik-adik tuh bisa loh seperti gambar yang tadi, mau bisa menolong orang yang lemah. Adapun contohnya yang lain selain itu, karena dalam bulan berjalan ini COVID-19 masih merajalela, kita masih menggunakan masker, dan maaf sebelumnya kakak Francia membuka masker. Oke. Nah, pasti ada keluarga kita atau teman kita kena dampak dari COVID-19 itu. Mungkin adik-adik boleh mendoakan mereka yang terkena COVID atau mereka yang sakit. Nah, salah satu contoh menolong yang lemah seperti itu. Nah, adik-adik kiranya firman Tuhan yang kakak sampaikan
boleh adik-adik praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Oke, mari adik-adik untuk merespon firman Tuhan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan damai. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tadi kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah Kakak Francia sampaikan, kiranya adik-adik pelayan di rumah dapat mempraktekkan dalam kehidupan hari lepas hari mereka. Ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini kami mau berdoa buat adik-adik pelayan kami yang dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, baik yang ada di Tarakan maupun di luar Tarakan. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan selalu menyertai pemerintahan yang teratas sampai yang terbawah ya Tuhan. Kiranya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka hanya seturut kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, hamba juga berdoa buat gereja kami, GPIB, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai setiap rencana, program, anggaran mereka yang berjalan, dan sertai pendeta, majelis jemaat. Kiranya dapat menjalankan semua tugas dan tanggung jawab mereka hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, hamba juga berdoa buat adik klien kami dalam masa pendidikannya di bangku TK maupun sekolah dasar. Kiranya Tuhan menyertai, beri kepintaran selalu, kesehatan selalu, kekuatan selalu. Kiranya dapat melaksanakan tugas-tugas mereka baik yang di rumah maupun sekolah dengan baik dan dapat membanggakan kedua orang tua mereka. Ya Tuhan Yesus, sertailah kegiatan kami seminggu berjalan nanti. Kiranya Roh Kudus selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita masuk dalam aktivitas. Untuk aktivitas anak tanggung adalah membuat doa untuk orang yang sakit
baik itu teman adik-adik maupun keluarga adik-adik. Dan jangan lupa di doa itu tulis nama kalian. Oke. Selanjutnya untuk anak TK. Untuk anak TK ini aktivitasnya adalah membantu anak yang sakit, anak sekolah dan Pak Polisi menemukan jalan sesuai tujuannya. Ini ya. Nanti lebih tepatnya kakak akan memfotokan dan adik layan bisa menarik garis sesuai dengan arah anak yang sakit harus kemana, anak sekolah kemana, dan Pak Polisi kemana. Oke, itu saja untuk adik-adik. Adik-adik, terimalah berkat dari kakak, arahkanlah hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan serta terimalah berkatnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Oke, ibadah kita selesai dan sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye-bye. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam warta PLK PA. Dan warta kita pada hari ini yaitu ibadah IHMPA masih dilaksanakan secara online pada minggu depan, dan kiranya adik-adik semua mempersiapkan dalam ibadah minggu depan. Dan kemudian adik-adik juga silakan kerjakan aktivitas yang telah diberikan oleh kakak pelayan firman. Adik-adik, dan untuk terakhir, untuk adik-adik semua tetap jaga kesehatan dan selalu dengar-dengaran kepada orang tua. Sekian warta PLK kita pada minggu hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah menonton video rekaman minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa. Bye.